Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Membangun Aspek Sosial, Menghadapi Perlakuan Buruk Orang Lain. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, di mana kesulitan dunia akan semakin meningkat, kita perlu membangun aspek sosial kita. Kita perlu menjalin hubungan dengan sesama untuk saling menguatkan dan untuk saling mendukung. Dalam renungan yang lalu, kita sudah belajar tentang membangun aspek sosial berdasarkan prinsip Alkitab, yaitu dengan menerima tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, dan melayani tanpa pamrih. Ketiga hal ini perlu diterapkan dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Namun, hal yang tersulit diterapkan adalah mengampuni tanpa batas. Saat ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang ini. Bagaimana kita menyikapi perlakuan buruk orang lain. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesama, dalam berhubungan dengan sesama kita tidak bisa mengharapkan perlakuan baik selalu dari orang lain. Pasti ada saat-saat di mana kita menghadapi perlakuan buruk dari orang lain, entah itu pelecehan, kekerasan, pengabaian, penolakan, pengkhianatan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Biasanya perlakuan buruk inilah yang menjadi penyebab utama dari luka batin. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapinya agar kita tidak terluka dan bisa mengampuni? Mari kita belajar bersama-sama kepada Yesus. Yesus juga mengalami perlakuan buruk. Perlakuan buruk apa saja yang diterima Yesus? Yang pertama, Yesus dikhianati oleh Yudas. Yesus dikhianati oleh orang yang sangat dipercaya dan orang dekat. Itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Kemudian Yesus juga dilecehkan, dihina, dan adanya kekerasan oleh musuh-musuhnya. Yesus dipermalukan dan diperlakukan semena-mena oleh serdadu. Itu adalah suatu pelecehan yang menyakitkan. Kemudian Yesus juga diabaikan oleh murid-muridnya. Yesus ditinggalkan sendiri oleh murid-muridnya pada saat-saat genting. Tapi mari kita belajar apa saja sikap yang Yesus lakukan pada saat dia mengalami perlakuan buruk. Yang pertama, Yesus tidak marah. Pada saat dikhianati oleh Yudas, Yesus tidak marah, Yesus tidak emosional, Yesus tetap tenang. Bahkan diceritakan Yesus masih bisa menolong yang menderita. Yesus memulihkan telinga yang dihunus pedang oleh Petrus. Kemudian ketika Yesus mengalami pelecehan, penghinaan, dan kekerasan, Yesus tidak membela diri walaupun ia bisa melakukannya. Yesus tidak membalas, tetapi malah memberkati. Yesus malah mendoakan mereka. Kesimpulannya, Yesus bisa menerima perlakuan buruk sesamanya dan Yesus bisa mengampuni. Ia tidak terluka oleh perlakuan buruk orang lain. Kepribadiannya tidak dipengaruhi oleh perlakuan orang lain. Itu adalah suatu ciri-ciri kedewasaan pribadi. Mengapa Yesus bisa bersikap seperti itu? Yang pertama, karena fokus Yesus bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada Bapa. Yesus tidak mengasihani diri sendiri. Perhatiannya bukan pada penderitaan yang dia alami, tetapi ia fokus pada kehendak Bapanya. Yesus tahu kehendak Bapanya, bahwa ia harus taat kepada Bapanya sampai mati di atas kayu salib. Kita perlu mengerti mengapa Bapa izinkan orang lain menyakiti kita. Itu adalah salah satu untuk membentuk diri kita supaya serupa dengan Kristus dan menjadikan kita berkat bagi dunia ini. Yesus juga tahu semua kejadian yang terjadi itu dalam kontrol Bapa.
Semua kejadian terjadi sesuai waktu yang sudah diatur oleh Bapa. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Bahkan burung pipit tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa, apalagi manusia. Yesus tahu bahwa orang-orang yang menyakitinya adalah alat untuk menggenapi rencana Allah. Matius 26 ayat 24 menuliskan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Tuhan tidak pernah memakai orang untuk alat kejahatan atau berbuat jahat. Iblislah yang memakai orang-orang itu, tetapi Yesus menganggapnya itu sebagai bagian dari rencana Allah, sehingga kesimpulannya bahwa orang itu dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Kemudian yang kedua, mengapa Yesus bisa bersikap seperti itu? Karena Yesus menyadari bahwa apa yang ditabur orang akan dituainya. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Sebaiknya kita menyerahkan penghakiman dan pembalasan kepada Bapa, sebab hanya Dialah yang berhak. Dan yang ketiga, mengapa Yesus bisa bersikap seperti itu? Karena Yesus menyadari kelemahan manusia. Yesus menyadari bahwa orang-orang yang menyalibkan dirinya tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa kita sudah di ujung akhir zaman. Kita sangat perlu untuk menjalin persekutuan lebih erat lagi dengan sesama kita. Dan kita perlu untuk saling mengampuni dan saling menerima satu sama lain. Biarlah renungan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mungkin saat ini kita sedang menghadapi perlakuan buruk dari orang lain. Mari kita belajar dari Yesus, di mana Yesus tidak marah, Yesus tidak emosional, Yesus tetap tenang. Mari kita belajar dari Yesus untuk tidak membalas, tetapi kita bisa mendoakan mereka yang menyakiti kita. Biarlah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.